Dawamul ubudiyah zahiran wa batinan ma'a huduril qalbi ma'allah. Dawamul ubudiyah zahiran wa batinan ma'a huduril qalbi ma'allah. Bahwa Islam itu tidak lepas dari tiga itu. Agama tanya hanya lepas daripada heboh. Jadi tidak boleh dipisah-pisahkan. Untuk menghasilkan iman, maka tanya harus mempelajari ilmu tauhid. Untuk ibadah, kita harus mempelajari ilmu fikih. Mempelajari ilmu ihsan, kita harus mempelajari ilmu tasawuf. Itu ditanya pada ahlinya. Jangan salah tanya. Allah mengatakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyalah kepada ahli kalau kamu tidak tahu. Tanya mbak ahli, jangan salah tanya. Yang tambah lagi urung mublau nah. Urung mublau. Urung mublau kot jak jak ba urung ba toko kelontong. Urang yak belo tabun, yak bak urang mengkat mengkut. Urang pegat jem, yak pegat jem, yak mai bak tukang bengkel. Pegat jem don tiat, pegat. Hai pikili ka cek uro laju pegat. Amai kena jem. Culok aju ngan obeng pepa gedih watut. Kancu jem lun. Kupari talah dah. Tanya. Dia lontaman tarekat tengkunya kan ahli bidang tarekat. Kan katnya benar doa temayan le iya na tu tah suci menyucikan tah najis. Pelajarinya le. Ya mani. Kena leh ditanya sampai mati hana matarikh. Padahal agama itu harus ada tiga. Agama hanya lepas daripada heboh no. Tanya kepada ahlinya. Dalam bidang tauhid, tanya kepada ulama muwahhidin. Ulama tauhid. Dalam bidang fikih, tanya kepada ulama fuqaha. Dalam bidang tasawuf, tanya kepada ulama sufi. Ya, jadi makanya dalam pegangan tanya guru-guru kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tempat tanya temanya ya menjadi standar Ahlus Sunnah wal Jamaah mengukur tah guru tanya. Dalam bidang tasawuf, dalam bidang tauhid, Syekh Asy'ari dan Syekh Maturidi. Kan imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wal muradu bi Ahlus Sunnati wal Jamaati al Asy'ariyatu wal Maturidiyatu. Wal Maturidiyatu. Jadi yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bidang tauhid itulah Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Dalam bidang fikih itulah Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi. Imam tanya? Imam Syafi'i. Bu, baik mentang-mentang tanya Imam Syafi'i, tanya mazhab Imam Syafi'i. Yang kan Imam Syafi'i nyan kan ulama. Yang kan Imam Syafi'i nyan kan ulama yang contoh teladan. Itu salah. Baik tanya menancit yang kan gure tanya lain kan gure mentu. Padahal masing-masing gure nak ahli masing-masing. Semuanya lagi gure-gure tanya-nya ulama-ulama di Aceh kan gure-gure tanya mentu yang karismatik ya. Yang kain turi yang tanya kenal baik mentang-mentang hana tam gure bak tumin hana tabut baganya kada pegahkan tuan ulama baik benar hana tabut bak Abu Paluh Kating tak pegahkan ulama. Lanjut benar Ahlus Sunnah wal Jamaah semuanya ulama itu tempat bertanya. Cuma tahu yang tak ikut itulah guru kita dengan tidak menafikan guru yang lain. Mandumnya saban lagi nabi. Na umat nabi no.
Mereka mengakui nabi-nabi yang lain. Sama juga tanya umat Nabi Muhammad mengakui bahawa yang lain pun yang gepegah nabi tetap yang gepegah rasul tetap nah ini talah-talah mentang gure tanyo yang lain kan tengku nyan baik benar. Kemudian juga dalam ilmu tasawuf tanya pada ulama sufi. Tanya pada ulama sufi. Belajar ilmu. Apa ilmu tasawuf itu? Yang dimaksud dengan ilmu tasawuf itulah ilmu tariqat. Itulah yang diistilah dengan ilmu suluk. Itulah yang diistilah dengan ilmu hakikat. Untuk mencapai hakikat, kita harus bertarekat. Nah, karena tarekat itu membawa kepada hakikat. Dalam agamanya hanya lepas nih pada dua, syariat dan hakikat. Syariat itulah hukum. Bina hukum yaitu hukum syariat, hukum yang diturun di Allah, yang ilmu syariat. Amalkannya itu disebut dengan tarekat untuk tercapai hakikat. Syariat mentang hana hakikat kosong. Asy-syari'atu bila hakikatin atilah. Syariat tidak berhakikat itu kosong. Hakikat saja tidak bersyariat batal. Wal hakikatu bila syariatin batilah. Hakikat tidak ada syariat batal. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Siapa yang menghimpun keduanya baru pasti tahqiq urangnya beragama. Nah syariat, nah hakikat. Ibadat menanjir benar. Kalau bahasa tanya benar ilmu hakikatnya hanya dicapai dengan melalui tariqat. Katanya bertarikatnya jenah tahu pahala amal tinggal huru akhirat pahala kosong. Contoh kali Allah Ta'ala faja'alnahu haba'an mansura. Kami jadikan amal mereka itu bagaikan debu yang berterbangan, bagaikan abe apa cek pahala semayang kah, cek pahala puasa kah, cek pahala sedekah kah, pak cek nyan cek bantakalan pe bantaga bantakok tengok kalau rupari abe ataupun berterbangan bina amalan-amalan tanya je ka abe dipupa menanlah kira-kira je mudah faham tanya artinya kosong. Orang beribadah tanpa ada hakikat, syariat tanpa hakikat kosong. Karena amalan-amalan tanya pun selain hana berkualitas, karena hati kita tidak hadir kepada Allah, juga pahalanya tidak ada. Karena apa kan? Hati kita tidak bersih, hati kita dipenuhi oleh sifat-sifat mazmumah yang tercela, sifat takabur, riya, ghadab, hasad, iri dengki, dan hubbul mal, cinta kepada harta, hubbul jah, cinta kepada kemegahan, kasrut ta'am, syarhul kalam. Semua sifat-sifat itu adalah ta'kulul amal. Ta'kulul amala kama ta'kulun narul yabisa. Itu memakan sebuah amalan-amalan itu bagaikan api memakan kayu bakar. Amalan tayu hanali. Krop di paju huruf akhirat kosong. Makanya kan atadrunal muflis. Nah taduri kah ulun si muflis kitanya oleh Rasulullah. Wallahu war rasulul a'lam. Allah Rasul yang lebih tahu. Itulah Rasulullah menjawab. Ditanya nak taduri kah muflis? Maka menurut kamu ya Rasulullah, al-muflisu fina, si muflis di sisi kamu adalah mereka-mereka yaitu orang-orang yang la mala wala mata, tidak ada harta dan tidak ada mata benda. Hana modal. Itu muflis, orang yang rugo. Tetapi yang
muflis ke Rasulullah kemenan yang gekeun muflis adalah mayyati yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin, orang-orang yang datang pada hari kiamat dengan salatnya, dengan puasanya dan amalan-amalan yang lain, tetapi dia mencaci orang lain, dia itu menzalimi orang lain dan lain sebagainya, kejahatan kepada orang lain, dia membunuh orang lain, wasafaka dama hadza, dia menumpahkan darah orang lain, merusak kehormatan orang lain dan sebagainya. Pokoknya kejahatan-kejahatan yang dimulai dari keburukan hatinya itu. Maka geceklah amalan, diambillah amalan. Amalan ke orang yang dicacinya dari amalan danya. Orang yang dizaliminya, orang yang dirusak kehormatannya, orang yang diambil hartanya, dizaliminya, maka tinggallah amal kitanya menjadi kosong. Ketika amal kitanya kosong, waktu mantang tu orang lain minta ilon pu, ilon nasi ni cuat alon, dron cik nak nekun kelon, dron nak ribah lon, ilon pu lam, maka Allah Subhanahu wa taala mengambil dosa-dosa orang itu lalu pudu atuh ke orang. Amalan dosa-dosa kejahatan orang yang kita caci itu gecek ke pudu atuh tanyo, maka tanyo pun turih afinnas, dilemparkan ke dalam api neraka. Nyan pakon kejahatan lagi nyan. Kejahatan kalian karena hati tanyo bro. Hati tanyo tidak ihsan. Hati kita tidak masih karena penyakit-penyakit dalam yang berbahaya yang disila oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menghilangkan penyakit-penyakit yang demikian itu tidak ada jalan lain kecuali dengan banyak zikir. Banyak zikir itu tidak mungkin pada adatnya kecuali dengan bertarik. Makanya pakon tanya tamang tarekat dari sisi lain hikmahnya adalah untuk mengobati penyakit batin. Pada diri seseorang itu pasti ada penyakit. Ino bak tubuh tanya mentang, lon tanya bak don na urang yang hana takit ni. Ana. Di Saidina Umar tanya to yang yona promoh ka hana katakit kata lu ni. Karena urang hana takitnya hana agot. Nah, karena antara lain hikmah sakit tu ampun dosa. Yang paling pegah hana urang yang hana takit. Apalagi tanya kat Tuhan ibu. Kalau kat Tuhan kata mau ngumur 40 tahun yang katuk penyakit. Assalamualaikum. Kak. Waalaikumsalam. Tonan ron lun kolesterol. Malamnya pun tu lun lagahi lun hana lun riwari-wali ada nelik lun riwang cilom. Hana trip lah dah 3 minggu. Assalamualaikum lun darah mame. Kejut tanya 3 go watet tu apa 3 go. 3 tu namanya. Lun darah mame nyokap kujak hang ke riwang li. Assalamualaikum pulamnya. Darah tinggi. Sakit gigi, jantung, pulam, ginjal, pulam, stroke. Masya Allah. Nyan penyakit. Nyan penyakit tubuh. Sementara kitanya di dalam hati kitanya pun anak kurang. Fi qulubihim maradum. Fi qulubihim, di dalam hati mereka itu ada penyakit. Fazadahumullahu marada. Maka Allah menambah penyakit. Kalau tidak diobati itu, hukum alamnya penyakit itu bertambah-tambah. Walahum azabun, bagi mereka itu azab yang pedih. Memang ayat ini untuk orang kafir. Dasar orang pun menjadi kafir karena penyakit itu. Abu Jahal penyakitnya iri, pemarah, iri. Pada suatu hari Abu Jahal ini ditanya oleh anak buahnya, bos,
Ini mumpung bos masih gembira seperti ini. Bos, saya ingin bertanya sesuatu, tapi caranya bos jangan marah. Oke lah, apa yang kau tanya itu? Tapi caranya bos jangan marah. Ya, saya nggak marah. Coba apa yang kau tanya? Begini bos, apa Muhammad ini menurut bos ini benar dia seorang rasul apa enggak? Benar. Kalau itu yang katanya benar, tapi caranya jangan ngomong sama orang lain. Atau yang ke Abu Jahal. Betul ya agama Muhammadnya betul. Dan apa yang dibawa oleh Muhammad itu benar. Kita yang tu kalau benar pakai cidron ingkari. Ya, kalau dia benar, kenapa kau ingkari? Padahal kalau ta'rifnya iman itu tasdiqu bin nabiyina wa bima ja'a bih di dalam kitab Tuhfatur Raghibin. Kalau yang dinamakan iman itu membenarkan nabi dan apa yang dibawa oleh nabi. Kalau begitu Abu Jahal itu kan sudah beriman kalau kita lihat. Tapi imannya rusak karena dia itu mengingkarinya. Bos, kalau memang Muhammad itu benar, kenapa bos ingkari? Ditanya lagi, kenapa kau bos ingkari? Rupanya Abu Jahal itu menjawab, rupanya dia iri. Coba bayangkan, apa-apa semua mereka yang pegang. Kunci Ka'bah mereka yang pegang. Sumur Zam-Zam mereka pegang kuncinya. Apa-apa semua mereka. Kita ini apa? Ini persoalannya. Persoalan iri, hasad, dengki yang tidak diobati. Kemudian dia bertambah-tambah. Fazadahumullahu marada. Maka Allah nambah-nambah penyakit. Itu belum Nabi Muhammad belum menjadi Rasul umur 25 tahun. Ketika Nabi Muhammad memimpin perdagangan, Tuan Khadijah belum kawin. Itu saingannya Abu Jahal. Saingannya saingan bisnis. Abu Jahal paling benci kepada Nabi Muhammad. Itu belum jadi Rasul. Ini contohnya. Tak tanya gampang kena cilannya ladum. Bengih dengan tengku. Orang yang tanya bengih. Tiba-tiba kajet ke tengku. Jadi bengihnya ada piuh-piuh. Padahal kajet ke tengku, kajet ke ulama mentang bengih. Apa ayat hadis na menyojih baca hang pati. Kiban penyakit tu. Jangan sampai mati. Itu contoh iri, hasad, dengki. Padahal al-hasadu ta'kulul amala. Hasad itu memakan amal sama seperti api memakan kayu bakar. Masya Allah. Maka tanya sampai ke kali Allah. Ala unabbiukum bi akhsarina a'mala. Adakah tidak aku beritahu kepada kamu bahwa orang-orang yang rugi dalam amalannya, dalam usahanya. Tanya di dunianya kan berusaha mencari amalannya, tapi rugo, sampai mati dia rugo. Siapa mereka itu? Adalah alladzina dhalla sa'yum fil hayatid dunya wal akhirah. Orang-orang yang tersesat usahanya di dunia dan akhirat. Tersesat. Tersesat beramal terus. Tetapi dengan tetangganya marah. Dengan tetangganya dia dendam. Ada seorang sahabat ditanya kepada Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ada orang itu ahlul ibadah, saleh dia, tetapi dengan tetangganya tidak baik. Bagaimana orang itu ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, isi neraka. Tanya orang ahli ibadat, makbuh tabah, berzikir, meratib, sembahyang, tapi dengan tetangga tanya bengih-bengih. Maka orang itu di dalam neraka. Punya pegang hubungan hablum minallah wa hablum minan nas. Itu tidak mungkin baik hubungan dengan Allah dengan manusia itu kalau tidak dididik hati ini. Maka mendidik hati ini dengan mengamalkan tarekatnya hikmah. Maunya bahasa Aceh, apa nama tarekat? Untuk pegli hati. Untuk pubat hati. Li kulli syai'in saqalah.
Tiap-tiap penyakit, tiap-tiap sesuatu itu ada alat pembersih. Mau cuci mobil ada alat mau cuci piring ada alat mau cuci pakaian ada alat apa pencuci piring? Obatnya apa? Sunlight. Mau cuci lantai WC, obatnya apa? Superpel. Mau cuci hati ada apa obatnya? Zikir. Likulli syai'in saqalah wa saqalatul qalbi zikrullah. Obat pembersih hati itu adalah zikrullah. Ini zikir bagaimana? Zikir terbagi dua. Ada zikir hasanat, ada zikir martabat. Zikir hasanat itu kalau diamalkan sama juga dapat pahala sesuai dengan janji Allah Rasul. Siapa yang baca begini pahalanya. So yang bacanya pulang-pulang begini baca, itu diberikan pahala oleh Allah sesuai dengan janji Allah. Tetapi kalau zikir martabat, selain pahala juga menaikkan martabatnya, menaikkan maqam-maqamnya. Makanya zikir yang yaitu zikir martabat itu zikir yang diambilkan dari guru mursyid. Maka wajib katanya minta guru mursyid. Wajib minta guru mursyid. Untuk apa? Untuk mengobati penyakit katanya. Menyahana tak ubah penyakit? Tamah. AKG azabun alim. Azab menjadi pedih. Azab pedih itu buat siapa? Buat orang kafir. Orang Islam hana kena azab. Iqab namanya. Kenapa dia azab itu menjadi pedih? Karena dia sudah jadi kafir. Maka kita manusia pun bisa jadi kafir karena penyakit batin. Lagi Abu Jahal. Karena dengki orang, karena iri dengki bak tidra orang, ikun menyogi nyan pui baca ayat hadis. Hana kuat pati. Pu ayat hadis ngelun. Pu ayat hadis ngelun. Kaja kafir. Karena dia cuma iri sama tengkunya. Benci sama tengkunya. Karena dia tamak kepada harta. Kebetulan memang Allah itu membagi siapa yang dikehendaki sebahagian. Allahu faddala ba'dukum ala ba'd. Allah itu melebihkan sebahagian dengan sebahagian. Geberi orangnya kaya, ado geberi kaya, adun kah nak geberi kaya. Padahal tabah tempat lain. Terserah kita harus menerima qada. Orang tidak menerima karena hatinya cinta kepada harta. Ilmu tauhid pun kurang, geken Allah Taala hana di Allah. Rujuk ke akak kau ingian kana lako kaya anahan gak nyanda yang tu PNS lam. Kenapa dah tak tempat lagi? Bit hana di Tuhan. Udah mega menancik. Pakai ujian karena yang tamak tak ke harta sehingga geken dekanya. Wate mutim ujian, wate mutim pemula kuang. Wate tak kau ujian. Bit Tuhannya. Bit Tuhannya hana tayang ke kamu. Bit Tuhannya itu oleh orang lain tapi pengong, tapi ilham. Ika anale nyo mutin haji anale Tuhan kawaji di. Idih ramai bak Kaabah. Idih Tuhan bak Kaabah. Bandu wajib ke rusak pakon karena tamak. Kejut penyakitnya bekna lah mati tanya beramal laju. Tetapi pahala hana faja'alnahu haba'an mansura. Sehingga huruf kiamat kosong. Yang benar lontayang mbak don penting tarekat Tuhan. Karena nubat. Ini hal lontayang naubat lain yang bisa menyembuhkan penyakit batin selain tarekat. Hana. Kadang-kadang ini apotik ini mekat ubat penyakit iri nah. Tak benar lagi kemana kan? Bu, ada obat penyakit hati sini. Oh, dah habis. Kemarin ada obat iri. Obat dengki masih ada, Bu. Tapi bentuknya jamu. Mau beli, Bu? Mahal. Ada mahal pakai belau cip nyonya.
Cuma hana obat selain daripada zikirullah. Makanya itu kita perlu berzikir Pak. Sebanyak-banyaknya, maka dengan barakah tarekat ini, barakah doa-doa guru mursyid ahli silsilah, tanya gebri li Allah orang yang masuk tarekat, orang yang mengamalkan tarekat itu Allah janji dimudahkan. Wa allawi istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadakan. Kalau seseorang itu istiqamah di jalanku, aku teruskan air yang dapat menghilangkan kehausan. Artinya itu ilmu ma'rifah itu ibarat air yang dapat menghilangkan dahaga batin kita. Tanya mandumnya perle pada Allah. Tanya mandum merasa kekurangan, ada sesuatu yang hilang. Nama Allah gaduhlah hati. Bukan kekayaan yang membuat seseorang menjadi kaya. Bukan harta benda membuat orang menjadi kaya. Nekalan tirotoki yang kaya. Tengah malam kayaknya nigap katengut kayaknya wik lah rumah. Rumah raya. Wik tingkatnya, tun tingkat je, ilu puntung malam. Ilu kut pegot lapangan lam pegot. Pagi mayang pula abad tiang nan. Tengah-tengah malam jak lambat tiangnya. Ya wik kena wik kedih. Lagi napa gadah? Rupari napa gadah? Yang hilang nama Allah tidak ada di dalam hatinya. Tanya lagi han sila. Taihkan, taduk bak kedai pihan najik kubat. Ya, tajak bahkan tajak bak melasah pun han najik kubat. Tajak bak masjid pun kadang-kadang han najik kubat. Pakan karena hati kita kosong dengan nama Allah. Ini antaranya, makanya perlu seorang mursyid yang menanamkan yaitu benih tauhid di dalam hati dengan barakah mursyidnya. Makanya fatuba kepada Rasulullah liman ra'ani wa liman ra'a man ra'ani wa liman ra'a man ra'ani wa liman ra'a man ra'a man ra'ani hingga seterusnya. Beruntunglah orang-orang yang menatapku dan menatap orang yang menatap. Waliman ra'a man ra'ani, menatap orang yang sempat menatapku. Waliman ra'a man ra'a man ra'ani, dan menatap orang-orang yang sempat menatap orang yang menatapku, kata Rasulullah. Artinya mana menatapnya? Artinya yaitu mengambil baiat seperti Rasulullah membaiatnya Abu Bakar. Ma sabballahu fi sadri, apa yang telah diduruskan oleh Allah di dalam hatiku, illa sabbabtu li sadri Abu Bakar, kecuali aku deruskan pula ke dalam hati Abu Bakar. Abu Bakar deruskan kepada yaitu kepada sahabat yang lainnya, ya, kepada Sulaiman Al-Farisi hingga seterusnya. Nah, jadi hingga tu mursyid silsilah hingga sampai kepada hati kita. Makanya jangan dianggap baiat tarekat ini adalah persoalan yang enteng, tetapi ini adalah rahmat Allah bagi dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, idza aradallahu bi'abdihi khairan, apabila Allah itu menghendaki seseorang itu dengan kebaikan, auqa'ahu ma'as sufiyah, maka Allah itu menjatuhkan hati dengan orang-orang sufi, sehingga membukakan cakrawala berfikir tanya tentang diri kitanya, hakikat udip tanya, so kitanya, dan ho tawo hingga seterusnya. Makanya sungguh kitanya beruntung karena tarekat ini, amalan tarekat ini, barakah ini adalah pakaiannya para rasul, pakaiannya para nabi-nabi, pakaiannya ulama-ulama, orang yang saleh, para aulia-aulia Allah, sehingga kitanya pun bertemu bahagian, walaupun tanya orang tak fikir tanya si ahna pantas untuk memakai itu. Tapi kalau menyuruh kagak pakai tanya malamnya, bersyukurlah kepada Allah. Bagaimana bersyukur?
Bersyukur arti kata amalkan. Kemudian pelajari ilmu drone yang kata mentrekat, wajib mengikuti pengajian-pengajian majelis ta'lim, yaitu untuk mempelajari ilmu yang 3. Ilmu tauhid, perdalamkan ilmu tauhid. Ilmu fiqah, perdalamkan cara beribadah kepada Allah. Kemudian ilmu tasawuf, perdalamkan ilmu hakikat, ilmu tarikat, ilmu hakikat. Karena munyo majelis-majelis ta'in nate ikuti ini majlis menyatakan nama tarikat itu wajib menuntut ilmu. Karena selain daripada zikir itu, kita juga masuk tarikat ini intinya adalah bertaubat kepada Allah. Tanya wo kepada Allah. Kemana taubat? Wo kepada Allah. Mungkin tanya letat salah. Tanya letat alpa lam hudib. Letat tanya taplikut Allah huru malam. Uronyo hati tanya tahu apa Allah dengan tulus ikhlas mengharap tanya kasih sayang Allah. Tanya yang kageceknyo be le dicek le hawa nafsu dunia dan syaitan. Tanya mengikuti jalan-jalan gure jalan para ulama-ulama. Tak mengagamakan pura-pura li berokon tapi ki agama adat. Cuma adat taudip tapi nyo kemenan memang agamanya jalan hudip. Zahir batin tanya agama. Zahir batin tanya taubat wa ba'al. Dan doa Allah semoga bergetung malamnya sebagai sejarah dalam hidup tanya. Bergetung tanya oleh Allah. Bergebina tanya oleh Allah. Bergebimbing tanya oleh Allah. Bergeberi hadiah ma'rifah oleh Allah. Tapi tujuan tanya ibadat hana lain. Sinakan ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Engkau yang ku maksud ya Allah, dan keredaan engkau yang kami tuntut ya Allah. Demikian sekedar kajian wawasan ilmu tasawuf hurunyo malamnya. Mudah-mudahan mendapat menjadi khazanah pengetahuan, bahan pertimbangan katanya, sambilan katanya mengharap putunya Allah selalu. Mentang hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soyang hantim damong tarikat mutme pangkat cipur perkara. Soyang hantim mong tarikat mutme pangkat pangkat yang pun jela iman dua gepenanin akai gata dua gepenan kai gata teman yang kule mitara agama kepelam temalu jahe gata dalam kitab sirusinan pegah berdoa rakan tajapai